Pada video ini, saya akan mengulas proses operasional usaha peternakan ayam petelur, mulai dari pengelolaan pakan hingga proses distribusi hasil produksi. Nah, ini merupakan gudang tempat pengolahan pakan, di mana mulai dari proses penggilingan, pengadukan, dan juga penyimpanan pakan yang sudah jadi. Pakan yang sudah digiling nanti diaduk di mesin pengadukan. Campuran adukannya berupa jagung yang sudah digiling, dedak, carun, dan juga berbagai macam obat-obatan. Setelah proses pengadukan, selanjutnya pakan dikarungi dan ditimbang serta disimpan sebagai stok untuk pakan selanjutnya. Lanjut ke bagian kandang. Di sini terdiri dari beberapa kandang yang masing-masing kandangnya itu diurus oleh karyawan. Mulai dari pemberian pakan, pemilihan telur, hingga pengantaran telur ke gudang tempat penyimpanan telur. Nah, untuk pemberian pakan itu dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada jam 7 pagi dan juga jam 1 siang. Untuk pakannya sendiri itu harus selalu diratakan agar tidak terjadi ketimpangan pakan yang akan mengakibatkan ketimpangan produksi telur. Selain pakan yang harus selalu rata, air minum dan juga kebersihan peralon juga sangat penting untuk diperhatikan agar menjaga kestabilan ayam dalam memproduksi telur. Lanjut ke proses pengambilan telur, yang mana juga dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu yang pertama pada pukul 10 pagi dan juga yang kedua pada pukul 3 sore. Telur yang selesai dipilih, lanjut dipisahkan bagian yang retak, putih, dan juga kecil sebelum diantarkan ke gudang tempat penyimpanan telur. Tidak hanya telur, kotoran ayam juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk pertanian yang mana sebelumnya dikeringkan terlebih dahulu. Lanjut ke proses pengantaran telur. Telur yang telah selesai dipisahkan lanjut diantarkan ke gudang tempat penyimpanan telur, kemudian dicatat oleh bagian administrasi. Setelah sampai di gudang penyimpanan, telur tidak langsung disimpan maupun dijual, melainkan harus dicek ulang atau disortir ulang oleh tukang sortir untuk memastikan kualitas yang terbaik sebelum dijual kepada pelanggan. Telur yang telah selesai disortir siap untuk didistribusikan, baik itu eceran maupun dalam skala besar seperti disuplai ke supermarket maupun orang yang menjual kembali di dalam ataupun di luar Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Najwa Aulia dengan NIM 2416040040. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai manajer dari usaha peternakan ayam petelur yang saya liput bersama Bapak David. Baik Pak, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait peternakan ayam petelur yang Bapak manajeri. Mungkin pertanyaan pertama itu, sejak kapan peternakan ayam petelur ini berdiri, Bapak? Peternakan ayam ini sudah berdiri sekitar tahun 1996. Pertanyaan selanjutnya itu, mengapa Bapak memilih usaha di bidang peternakan ayam petelur? Karena peternakan ayam petelur ini kalau untuk Sumatera Barat, daerah Payakumbuh ini merupakan tempat yang sangat strategis. Baik dari segi suhu, cuaca, maupun dari segi distribusi kebutuhan bahan pokok pakan ayam kayak seperti jagung, dedak, sehingga lebih mudah dan lebih membuat peternakan ini cepat berkembang di daerah Payakumbuh ini. Baik. Untuk jumlah ayam yang dipelihara saat ini itu berapa totalnya, Pak? Kalau untuk saat ini, karena kita ada yang namanya upgrade kandang, perubahan kandang, dari populasi yang sebelumnya 50.000 sekarang menjadi 20.000, karena tujuannya upgrade kandang ini untuk membuat usaha peternakan ini depannya itu lebih baik lagi, baik dari bangunan maupun dari penambahan populasinya. Untuk rata-rata produksi telur per harinya itu berapa, Pak? Kalau secara global kita saat ini berada di 8%, tapi kalau secara individu umur per ayamnya
kita memiliki rata-rata ada yang di 91%, ada yang di 86%. Baik, selanjutnya untuk proses perawatan ayam agar tetap sehat dan produktif dalam menghasilkan telur itu bagaimana, Bapak? Pertama, untuk kesuksesan peternakan ini harus diikuti dengan manajemen manusia yang baik. Karena sebagus apapun bibit, pakan, maupun obat-obatan yang kita berikan, kalau manusianya atau karyawan kandangnya itu atau manajemen dari kita tidak bagus, maka hal tersebut tidak akan berdampak atau tidak akan maksimal pada ayam. Kemudian dari bibitnya kita lihat apakah segala yang berhubungan dengan ayam itu kita penuhi nutrisinya, dari pakan, vitamin-vitamin, obat-obatannya. Nanti kita buat rantai atau struktur yang harus kita jalankan di peternakan ini. Misalnya dari karyawannya kita harus jam 7 kita pemberian pakan, jam 10 kita meratakan pakan, jam 12 kita meratakan pakan, jam 1 kita melakukan pemberian pakan kedua. Itu selalu sampai sore. Jadi kita bantu juga dengan yang namanya biosecurity. Biosecurity kandang ini tujuannya nanti untuk mencegah agar ayam kita yang kita pelihara ini terlindungi dari berbagai macam virus atau penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan penurunan produksi. Jadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan produksi itu pertama itu dari manajemen pemeliharaan kita, yang kedua itu dari karyawan yang memelihara, yang ketiga itu dari bibit yang kita gunakan, yang keempat itu dari pakan sumber bahan baku yang kita berikan, yang kita olah, dari vaksinasinya, dari biosecurity-nya, maupun nanti dari hasil ikutannya seperti kotorannya yang kita manajemen dengan baik agar tidak terjadinya namanya penumpukan yang membuat ayam tidak nyaman karena adanya bau amonia yang terlalu keras. Baik, selanjutnya untuk proses pengambilan hingga pendistribusian telur itu bagaimana prosesnya, Pak? Kalau peternakan kita kena peternakan rakyat, peternakan skala pribadi, itu pengambilan telurnya masih menggunakan yang namanya proses manual. Jadi pengutipan telurnya dilakukan oleh karyawan kandang yang diambil dari jam 9 untuk pengutipan telur pertama sampai jam 11 siang. Nanti di kandang itu karyawan memisahkan antara telur yang putih, yang retak, yang kotor, sama yang kecil dan yang besar. Nanti setelah karyawan membersihkan telur yang di kandang itu sudah pasti bersih, maka nanti akan diantar ke gudang telur. Begitu juga dengan proses yang pendistribusian telur kedua atau telur sore. Karena kita akan di farm ini pengambilan telurnya itu 2 kali dalam sehari. Pagi jam 9 sampai jam 11, siang dari jam setengah 3 sampai jam 3. Jadi semua proses pengutipan, pembersihan sampai pengantaran ke gudang itu dilakukan oleh karyawan secara manual. Kalau untuk pendistribusian atau kita melakukan di gudang telur, kita juga lakukan namanya penyortiran. Tujuan penyortiran ini untuk memaksimalkan telur yang kita jual ke konsumen itu dalam keadaan yang sangat baik. Baik, selanjutnya apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini, Pak? Kalau tantangan dalam usaha peternakan itu banyak faktor, banyak tantangannya yang harus kita hadapi, terutama dalam fluktuasi harga bahan baku, fluktuasi harga pakan yang tiba-tiba harga pakan naik, jagung naik, tidak naik, yang disebabkan oleh beberapa hal seperti misalnya produksi bahan baku yang kurang seperti jagung atau produksi dedak yang kurang di pertanian gitu. Kalau untuk pakan yang harganya naik itu akan membuat peternakan itu bukan mencari keuntungan lagi, tapi mencari bagaimana peternakan itu bisa bertahan. Oleh karena itu tantangan terbesarnya di harga bahan baku. Yang kedua itu di penyakit atau sumber penyakit yang menyerang peternakan, karena pada layer ini atau telur ini ada beberapa penyakit yang sangat merugikan peternak, seperti nanti adanya virus itu contohnya AI, avian influenza, ada yang namanya ND, hepatitis, ada yang namanya TIB, infeksius bronkitis. Nah, jadi virus itu dapat menurunkan produksi sampai dengan 10-30%, dan itu sangat merugikan peternakan. Belum lagi nanti adanya tantangan perubahan cuaca yang saat ini terjadi di Sumatera Barat. Kadang-kadang cuaca hujan tiba-tiba panas atau terjadi yang namanya El Nino, kemarau panjangan. Itu nanti akan berdampak pada ayam yang membuat ayam tersebut nanti stres. Kalau ayam sudah stres dan nyaman lagi di kandang, maka yang berdampak nanti adalah penurunan produksi atau bentuk telur yang harusnya warnanya coklat menjadi putih, sehingga nanti mengurangi nilai ekonomis dari telur tersebut. Baik, tadi Bapak menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar menjalankan usaha ini adalah kenaikan harga pakan. Jadi bagaimana cara Bapak menghadapi kenaikan harga pakan atau penurunan harga telur itu sendiri? Selama ini kita di peternakan ini, kalau untuk masalah kenaikan harga pakan kita tidak bisa menaikkan harga sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi caranya sebagai peternak
itu dengan cara menggunakan atau membandingkan misal beberapa adukan pakan yang nanti mana lebih ekonomis nilai pakannya. Misalnya sebelum kita menggunakan adukan yang kita formulasi sendiri seperti dedak, bekatul dicampur dengan konsentrat obat-obatan, ketika harga pakan jagung atau dedak itu naik, kita nanti beralih ke strategi yang namanya pemakaian pakan jadi. Karena dari pemakaian pakan jadi ini nanti akan mendapatkan selisih harga lebih kurang 100 atau 200 rupiah. 100 atau 200 rupiah ini itu sangat besar nilainya kalau di peternakan ayam telur. Baik, selanjutnya apa strategi yang Bapak lakukan agar usaha tetap berkembang dan juga bertahan? Strategi yang dilakukan adalah kita harus siap menghadapi apapun tantangan yang akan terjadi ke depannya. Karena kita sebagai peternak ini yang namanya bisnis tentu ada namanya untung rugi. Jadi kalau sudah terjun di dunia peternakan atau dunia bisnis, kita sudah memperhitungkan untung, kita sudah memperhitungkan ruginya. Jadi strateginya yang dilakukan di peternakan itu kita maksimalkan produksinya setinggi mungkin dengan kebutuhan atau pengeluaran seminim mungkin. Misalnya kita tuntut karyawan kandang untuk maksimal mungkin dalam bekerja di kandang. Habis itu kita atur konsumsi pakan ayam yang kita berikan. Misalnya sebelumnya kita menggunakan pakan rataan harian misalnya 130 gram per ekor ayam. Kalau pakan harganya naik, nanti kita langsung pengurangan. Misalnya jadi 128 gram per ekor atau 127 atau sampai 125. Dengan catatan kita bertahap pengurangannya, jangan sampai sekaligus. Kalau sekaligus kita kurangi, nanti akan berdampak kepada ayam atau stres ayam, sehingga nanti kan berpengaruh terhadap produksinya. Kalau produksinya turun, otomatis kita telah mengalami kerugian. Baik, menurut Bapak apa kunci sukses dalam menjalankan usaha peternakan ayam petelur ini? Kalau kunci sukses dalam melaksanakan usaha peternakan ini, pertama sekali kita memiliki yang namanya relasi. Relasi ini tujuannya nanti ketika kita dalam keadaan butuh atau setidaknya mencari informasi tentang kenaikan atau penurunan harga, kita juga tahu informasi yang terjadi di pasaran. Jadi relasi ini seperti memperbanyak hubungan dengan para peternak-peternak maupun dengan agen-agen telur, jagung, dedak dan segala macamnya, karena hal tersebut akan berhubungan di dunia peternakan. Baik, dari beberapa pertanyaan tadi, apa pesan atau saran bagi mahasiswa yang ingin memulai usaha di bidang peternakan atau wirausaha lainnya? Pesan untuk mahasiswa yang ingin melaksanakan atau menjalankan usaha sendiri, yang pertama itu tujuan dan niat kita melaksanakan mendirikan usaha tersebut untuk apa. Kalau tujuan kita hanya untuk mencari ilmu, lebih baik kita mencari ilmu di peternakan atau di usaha yang telah maju. Tapi kalau tujuan kita untuk berbisnis, untuk mempelajari bisnis memulai dari usia dini, itu yang pertama sekali yang harus kita siapkan yang namanya bisnis, tentulah modal. Modal karena apalagi kita misalnya terjun di usaha peternakan ini, modal dari usaha peternakan ini biayanya tidak sedikit. Kita ambil contoh dari misalnya harga jagung. Harga jagung aja bisa sampai itu sekitar 6.500 sampai 7.200. Itu adalah yang contoh yang paling kecil. Belum nanti bibitnya, di OC-nya, belum nanti pakannya, obat-obatan, vaksin segala macamnya. Jadi sebelum kita mulai usaha bisnis di bidang apapun, kita harus memikirkan matang-matang tujuan kita berbisnis ini untuk apa. Yang kedua, pemasaran atau kita berbisnis di peternakan ayam telur, nanti kita jualnya kemana? Udah ada pelanggan atau udah ada masyarakat yang bakal menampung hasil dari usaha kita tersebut. Jadi saran saya kepada adik-adik itu dalam melaksanakan bisnis, terutama di bidang peternakan, harus dengan ilmu, dengan modal, relasi, dan tentunya dengan konsistensi. Jadi konsistensi ini maksudnya jangan ketika kita merasa mendapat keuntungan kita sudah merasa puas, dan ketika kita mendapat kerugian kita berhenti atau tidak mau bangkit dalam melanjutkan usaha tersebut. Baik, mungkin hanya sekian pertanyaan yang saya tujukan kepada Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan, dan mohon maaf juga untuk kekurangannya. Baik, sama-sama. Terima kasih juga pada Najwa yang telah mewawancara saya sebagai pelaku atau karyawan atau penanggung jawab di salah satu peternakan usaha rakyat. Baik, mungkin hanya sekian proses wawancara kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.